selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi nih di Ponis Podcast Bisnis episode 5. Nah, hari ini tentunya bakal ada perbincangan seru bareng narasumber yang seru juga. Dipandu saya, Cindy Lestari, sebagai podcaster. Nah, pada kegiatan hari ini, kita bakal bahas yang seru banget gitu ya materinya dan berhubungan banget nih sama pandemi, yaitu tentang bisnis digital cuan di era pandemi. Nah, di sini nggak sendirian, aku bareng sama pemateri kece yang bakal ngejelasin nih tips and trick juga nih tentang bisnis di era pandemi. Nah, langsung aja nih kita kenalan dulu sama pemateri kece kita. Halo Kang, selamat siang ya. Ini udah kita siang-siang ya. Soalnya selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Oh, semuanya komplit ya Kang, biar kita menyapa semua audiensnya ya. Iya. Nah, Kang, boleh dong kenalin dulu diri Akang dan Akang tuh lagi sibuk apa sih sebenarnya sekarang? Ya, perkenalkan saya Andika. Saya sehari bertindak sebagai General Manager di Indigo Hub Bandung. Nah, di sini saya berperan ya sebagai selayaknya manajer yang ngurusin fasilitasnya Telkom. Salah satunya ya di Indigo Hub Bandung itu. Kalau Indigo Hub Bandung itu sendiri tuh sebenarnya apa sih? Dan mungkin di luar sana banyak yang nggak tahu dan ingin tahu gitu tentang Indigo Hub itu sendiri. Ya, Indigo Hub Bandung itu dulu kita dikenalnya namanya Bandung Digital Valley. Mungkin teman-teman penonton juga pernah mendengar ya nama Bandung Digital Valley. Cuma sekarang kita rebranding total, tidak hanya Bandung Digital Valley saja, tapi juga semua Digital Valley dan Digital Innovation Launch di seluruh Indonesia, kita rebranding dengan satu nama yaitu Indigo. Nah, khusus untuk di Bandung Digital Valley dan Digital Valley lainnya, kita jadi namanya Indigo Hub Bandung. Nah, kita ngapain? Di Indigo Hub Bandung ini kita memberikan fasilitas berupa coworking space gratis untuk teman-teman startup atau talent-talent yang butuh tempat kerja di mana nih yang enak view-nya, gratis, dikasih minum free flow, yaitu ada di Indigo Hub Bandung. Terus yang kedua, kita juga punya fasilitas namanya Incubation Center. Nah, Incubation Center ini apa? Ini adalah fasilitas yang diberikan khusus untuk startup yang diinkubasi di program Indigo. Nah, itu adalah berupa kayak ruang kerja khusus untuk teman-teman startup buat naruh segala macam lah dokumen, kita kasih locker, ruang meeting segala macam. Proses inkubasi kita lakukan juga di Indigo Hub Bandung. Begitu. Oke, kalau proses inkubasi sendiri itu gimana nih untuk para startup muda kah atau bagaimana sebenarnya kalau di Indigo Hub Bandung ini? Ya, untuk inkubasi ini kita berikan fasilitas untuk teman-teman startup yang basicnya digital ya, digital bisnis. Intinya adalah bagaimana teman-teman yang punya startup yang bermain di area digital, entah itu aplikasi, marketplace, fintech, edutech segala macam. Selama dia berkaitan dengan digital dan align dengan bisnisnya Telkom, itu bisa masuk ke program Indigo. Nah, program Indigo ini supaya bisa masuk, kita punya bukaan biasanya 2 kali setahun. Gitu. Kita buka 2 kali setahun, nanti tinggal daftar aja, apply, terus siapin aja pitch deck, terus juga penjelasan tentang produknya, mau dari ide, tapi nanti kalau biasanya kita minta yang sudah punya, katakanlah punya produk minimal. Gitu. Nanti di situ terpilih, kita minta pitching, terpilih lagi, nanti masuk ke inkubasi. Nah, inkubasi nanti kalau teman-teman yang dari Bandung atau daerah yang areanya Bandung biasanya ditaruh tempatkan di Bandung di Indigo Hub Bandung. Nah, kalau Akang sendiri nih udah bergelutnya udah sejak kapan nih di Indigo Hub Bandung ini? Dan juga kalau Indigo Hub Bandung sendiri udah berdirinya sejak kapan nih, Kang? Oke. Indigo Hub Bandung ini ya seperti yang tadi saya bilang, Bandung Digital Valley ya awalnya itu kita udah berdiri tahun 2010. 2010. Jadi udah lama banget ya, udah lama banget 10 tahun kita berjalan. Cuma memang rebrandingnya baru kemarin gitu, baru-baru ini aja. Nah, untuk saya pribadi, saya datang di situ sebenarnya udah lama sih. Dari awal-awal saya sudah berinteraksi dengan yang namanya Bandung Digital Valley. Saya sebagai member, saya sebagai pembicara juga beberapa kali di situ. Dan bergabung di manajemen di 3 tahun terakhir gitu. Jadi gitulah, mungkin saya terlibat aktif langsung ke dalam tuh 3 tahun terakhir ini. Iya, kan Indigo Hub ini bergeraknya tentang startup ya gitu. Nah, mungkin apa sih alasannya kita harus bergelut di bidang startup itu sendiri gitu? Apalagi untuk generasi-generasi muda gitu ya saat ini, kenapa harus startup gitu? Kenapa harus startup? Gitu? Kenapa harus startup? Nah, pertanyaannya menarik sih. Kenapa? Karena berdasarkan data ya, kita butuh 3% entrepreneur di Indonesia. Untuk menyatakan sebuah negara maju itu 3% rakyatnya menjadi entrepreneur. Nah, Indonesia itu masih 1% kalau nggak salah. Jadi, kita masih punya gap 2% nih yang kita perlukan untuk mereka, teman-teman yang mau jadi entrepreneur itu ya.
main nih, gabung yuk jadi 2% ini. Yang mana nanti 2% ini bisa membuka lapangan pekerjaan lebih besar lagi. Dan kita tahu ya, sekarang juga hype startup itu kan tinggi banget nih. Kita bisa lihat ada yang jadi unicorn segala macam, dan kita sudah 10 tahun berjalan ternyata nih hype-nya masih belum turun-turun nih. Dan bahkan makin melejit kan dengan adanya Dekakon, terus ada merger segala macam. Terus kemarin kita juga udah lihat beberapa startup berhasil IPO. Bahkan salah satu startup yang dimiliki oleh Indigo pun sudah berhasil IPO dan saat ini juga masih mencetakkan kalau kita bilangnya namanya ARA gitu ya. Lagi apa dijual-jual lagi lagi dibeli, jadi naik lagi, harga valuasinya lagi naik-naiknya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih kenapa teman-teman harus jadi startup. Tapi nggak menyalahkan juga kalau teman-teman mau jadi karyawan, ya jadikah jadi karyawan yang baik gitu. Karena iya, kalau jadi startup nggak punya karyawan kan susah ya. Sebelum punya startupnya mungkin jadi karyawan yang baik juga. Bener, aku setuju tuh. Nah, mungkin kayaknya kalau yang udah nonton drakor startup kayaknya udah pada kebayang gitu startup tuh kayak gimana gitu ya. Tapi nih, pastinya ada keuntungannya. Ada juga misalnya kendala-kendala yang dihadapi ketika kita mau mulai startup itu sendiri nih, Kang. Kalau kendala sepertinya apa sih yang awal-awal pasti dihadapi ketika memulai startup tuh? Baik. Ini saya berbicara dari perspektif early ya, dari yang awal banget ya. Dari memulai startupnya itu udah kendala. Yang paling umum sih kendalanya adalah keluarga biasanya. Ya kan pasti teman-teman pernah ngeliat ya yang namanya, saya mau jadi entrepreneur, kenapa sih nggak kerja aja jadi PNS gitu. Aku nggak mendiskreditkan PNS, itu pekerjaan yang mulia juga. Tetapi peran keluarga masih ada stigma seperti itu. Ya nggak apa-apa sih, nanti teman-teman juga mulai kalau mendapat challenge di situ, mendapat tantangan di situ, ya itulah tantangan pertama sebagai founder startup, minimal meyakinkan orang tua dulu. Meyakinkan keluarga dulu malahan. Keluarga dulu. Kalau keluarga aja nggak yakin, gimana investor? Waduh, itu dalam sekali ya, gimana investor? Iya, keluarga aja yang nothing tulus sama kita, percaya apapun sama kita, belum yakin, bagaimana kita mempercayakan ke investor yang uangnya kita bukan keluarga, bukan teman gitu ya, dia datang karena dia punya kepentingan buat bawa duit. Itu minimal sih. Tapi challenge tantangan berikutnya ada lagi. Ya ibaratnya nanti ya teman-teman bakal mapping sih, kayak jagonya di mana sih kalian gitu. Misalnya Mbak Cindy jago yang public speaking. Tapi kalau mau bikin startup kan public speaking nggak cukup. Perlu ada kompatriotnya yang nemenin. Nah, proses mencari kompatriot itu, co-founder itu semuanya sebuah tantangan. Bahkan kalau misalnya kita pun nggak punya uang buat mulai, itu pun tantangan juga. Gitu. Walaupun nanti ya, setelah berjalan, katakanlah sukses untuk merintis bisnisnya atau startupnya. Nanti teman-teman juga bakal dapat tantangan tuh, yang namanya regulasi, namanya juga scalability. Terus nanti dapat juga, biasanya kalau kita dapat ya, ada surveinya, 3 terbesar itu adalah funding, terus masalah human resources sama regulasi, biasanya itu. Nah itu masalah terbesar, tapi masalah yang kecil banyak banget. Jadi ya siap-siap aja masuk jadi startup itu bukan berarti ingat nggak sih dogma bahwa kita pengen jadi financial freedom dan juga pengen terbebas dari kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Iya, karena jadi startup itu, founder startup itu kerjanya nggak 8 sampai jam 5 sore. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 pagi. 24 jam 24 jam nggak ada weekend. Oke, nggak ada weekend. Kita nggak mau keluar dari dogma itu, tapi kita harus siap lagi menghadapi tantangan yang lain lagi. Bener. Jadi startup itu kita akan menghadapi tantangan demi tantangan demi tantangan. Jadi ya untuk teman-teman yang mau jadi startup, founder, ya brace yourself. Waduh, menarik sekali ya tentang tantangan yang dihadapi oleh startup itu sendiri. Tapi pastinya kan ketika ada tantangan kita harus sadar gitu ya, sadar lebih dulu gitu. Nah, gimana nih caranya kita ketika harus sadar terlebih dahulu gitu? Gimana strateginya sih, Kang? Kalau dari Kang sendiri ada nggak strateginya buat para startup muda gitu ya, agar nggak terjerumus gitu ke kendala-kendala yang tadi disebutkan? Baik, inilah kenapa adanya Indigo. Salah satunya ya, ada program Indigo yang program itu dari awal banget, dari teman-teman nggak punya startup sampai teman-teman punya startup yang ready to IPO. Nah, itu Indigo ada. Nah, apa yang perlu dipersiapkan ya pastinya teman-teman harus banyak ikutan bootcamp. Harus banyak ikutan seminar, ketemu banyak orang-orang sukses, cari networking yang pas. Ibaratnya kalau teman-teman pingin jago e-sport, ya mainnya sama teman-teman yang e-sport gitu, ya kan? Iya betul, sama orang-orang yang sekufu juga atau sama satu lingkungan juga gitu ya? Iya, satu yang
orang pisan lah gitu ya. Satu. Ibaratnya ya nanti kan saling ini ya mempengaruhi satu sama lainnya, sehingga nanti teman-teman udah minimal bisa mengikuti tuh pembicaranya tentang apa gitu. Jadi bisa keep up juga dengan tren yang ada, dengan update yang ada. Nah, terus kemudian setelah itu apa? Ya bisa cari mentor kalau memang teman-teman sudah punya kesempatan untuk bikin startup dan juga sudah bisa butuh mentor sih, paling penting sih sebenarnya. Karena mentor itu dia bisa melihat startup kita dari sisi perspektif orang ketiga. Oke. Gitu. Jadi kita emang harus butuh sama orang-orang yang selingkup juga gitu ya, mau bikin startup, dan juga sama yang orang ketiga. Oh, kalau orang ketiga di sini baik gitu ya, bukan orang ketiga yang lain gitu ya. Orang ketiga yang bisa membimbing mentor kita gitu, atau jadi mentor kita sendiri gitu. Nah, kalau di era pandemi nih masuknya, karena tadi kan pembicaranya startupnya general gitu, tapi kalau sekarang, keadaan sekarang itu startupnya itu di era pandemi. Bagaimana nih, apakah startup di era pandemi ini adalah suatu solusi bisnis atau malah jadi sebaliknya nih? Ya, kita sudah setahun lebih ya di era pandemi, dan ini pembicaraan yang masih hot 1,5 tahun. Ini sebuah tren yang luar biasa menurut saya dalam dunia industri startup ya. Bagaimana kita menyikapinya? Untuk teman-teman yang bermain di TNT tentu saja pasti bakal mengalami ini seperti musibah, challenges. Musibah? Benar, karena kita transportasi aja kan dibatasi sama sekali kan. Kita harus comply dengan regulasi yang ketat gitu sekarang dengan PPKM dan sebagainya. Tapi ini akan mendorong teman-teman juga untuk bisa berpikir kreatif sih, bahwa industrinya bisa kalian mainin gitu. Ya ini saya juga nggak tahu bagaimana, tapi somehow beberapa startup bisa. Akhirnya misalnya ya Traveloka, misalnya aku sebut nama ya, Traveloka dia bisa jualan yang produk-produk sampingan di samping dengan travel and tourism dan lain sebagainya gitu. Kemudian dari sisi saya pribadi, saya berpendapat dengan adanya pandemi ini justru menjadi bless in disguise buat kita yang baru merintis. Karena teman-teman yang unicorn yang udah gede-gede itu kan mau perampingan, dan kita bisa, paling nggak kita yang starting up ini kita udah bisa baca pasar dulu di bawah dengan modal yang seadanya, terus kita bisa keep up juga dengan teman-teman yang unicorn. Paling nggak gitu sih kalau dari saya. Cuma memang dengan pandemi ini nggak bisa kita bilang 100% musibah, 100% ini berkah gitu ya. Tentu aja teman-teman akan dilatih di sini untuk bagaimana insting survivability-nya dalam menghadapi sebuah force major. Ini kan force major. Nah, ini salah satu parameter penting sebuah founder itu yang bagus adalah ketika kondisi pandemi seperti ini dia masih bisa bertahan. Itu diujinya itu di sini nih, di pandemi. Tapi tadi kan ada keuntungannya gitu untuk bagi yang baru mulai mungkinnya ketika pandemi ini kita bisa belajar dari startup yang luar biasa gitu, karena mereka lagi perampingan dan sebagainya. Tapi nih kadang kalau yang saya gitu ngerasanya masih muda-muda, mahasiswa kan gak menutup kemungkinan ya untuk membuat startup. Tapi langkah memulainya itu loh yang sulit. Mungkin dari Akang sendiri nih ada tips trik untuk memulai gitu ya. Untuk memulai kita untuk coba deh kita terjun ke dunia startup, kayak gimana nih? Ada tips and triknya nggak? Nah, tips and triknya untuk terjun ke dunia startup ya, atau digital bisnis digital. Yang pertama, niat sih. Niat. Ibaratnya kalau teman-teman belajar golden circle ya, minimal teman-teman udah tahu kenapa sih saya harus bikin sebuah bisnis A gitu. Kenapa? Kita harus tahu dulu why-nya, terus how-nya, dan what-nya. Sehingga kita bisa yakin, oh iya saya punya niat baik di sini gitu. Even walaupun si bisnis ini mungkin akan lama break-even point-nya. Itu di situ dulu, kita recognize dulu. Terus kemudian kita recognize juga sumber daya kita apa. Kita recognize juga lingkungan kita apa. Ibaratnya gini, kalau kita mau bikin bisnis fashion, pastikan di sekitar kita emang orangnya udah aware sama fashion, sehingga kita punya mindset yang tepat. Atau misalnya kita mau bikin bisnis bikin bisnis bidan misalnya, atau misalnya bisnis aplikasi untuk anak-anak. Pastikan di sekitar kita tuh banyak anak-anak yang bisa kita by observasi itu bisa ngeliat, oh ini anaknya gini, oh karakter anak tuh ada macam-macam. Atau misalnya kalau nggak punya, kita harus collaborate dengan guru TK, atau misalnya dengan guru PAUD, atau misalnya teman-teman yang care dengan pendidikan anak gitu. Itu networking ya, seperti itu sih starting point-nya. Starting point-nya yang pertama itu benar-benar niat gitu ya, cuman dari niat kita harus bisa gitu. Nah paling dari Akang sendiri nih, ketika kita mungkin kesulitannya itu mencari lingkungan yang satu frekuensi gitu ya, ketika ingin membuat startup, ada nggak tipsnya gitu, ataupun
ruang mana sih yang harus kita ambil gitu ketika kita ingin memilih untuk jalan startup itu sendiri gitu. Ya, koneksi atau mau yang mana sih, yaitu bakal balik lagi ke kitanya. Kalau kita memang suka makan, ya mungkin disitulah makanan apa, misalnya kita doyan makan atau sebagai kita teman-teman kita semuanya food lovers atau food blogger misalnya. Ya kita mungkin bisa starting point di situ. Tetapi kita sebagai founder nggak harus saklek di situ. Bisa jadi nanti ada potensi berikutnya, misalnya di food makanan itu ternyata ada kebutuhan tentang sebuah teknologi pengemasan makanan misalnya. Ya mungkin kita bisa provide di situ, tidak harus langsung related dengan distribusi makanannya, atau nggak harus kita bikin makanannya gitu. Bisa seperti itu. Jadi cari networknya ya bisa macam-macam dengan teman-teman, misalnya kita ngobrol seperti ini gitu, atau kita ketemu komunitas di luar, kita ketemu komunitas-komunitas mungkin di Facebook group juga bisa. Teman-teman yang itu kan biasanya sekarang karena terbatasan dengan tempat dan juga akses ya, kita semuanya dari rumah ya, mungkin itu akan lebih memudahkan kita sih. Jadi kita bisa bisa berkolaborasi dan berkomunitas dari mana aja, bahkan dari tempat tidur kan, dari kamar tidur. Jadi pandemi itu bukan jadi penghalang juga ya, kalau di rumah tuh ternyata kita jadi ketahuan gitu. Kelebihan kita tuh adalah multitasking. Benar. Betul, jadi bisa di mana-mana, bisa mengerjakan apapun gitu. Setuju. Setuju nggak Kang? Nah, kalau gini, kalau tadi udah startupnya nih, kalau di masa depan menurut Akang sendiri, apakah digital bisnis ini akan sampai mana sih sebenarnya? Apakah kita bisa terus di digital bisnis atau bagaimana nih? Ya, kalau ke masa depan pastinya kita udah, justru yang bahaya itu yang konvensional. 100% konvensional, itu yang harus hati-hati. Untuk teman-teman yang mainnya tidak menggunakan digitalisasi, itu siap-siap berdigitalisasi, karena lambat laun bisnisnya itu akan menjadi ancient ya, atau menjadi kayak kuno lah. Nanti lama-lama udah obsolete gitu, kadaluarsa. Nah, di digital bisnis ini itu potensinya sangat-sangat panjang, karena kita bisa lihat ya bahwa perkembangan di teknologi itu dalam 4 tahun ke belakang ini justru sangat-sangat pesat. Dan tidak ada tanda-tanda bahwa digital bisnis ini meredup kan. Justru semuanya dengan ada pandemi ini kita malah rely banget sama teknologi. Gitu kan. Betul. Handphone di mana-mana gitu. Handphone kita udah macam-macam. Handphonenya makin cepat, kita bisa multitasking di handphone. Handphonenya bisa kita ngobrol sama teman, nanti di sini ada laptop. Sama yang teman lain aja. Teman yang lain, kerjaan yang lain. Semua kayak misalnya di IT, server sekarang udah nggak usah kita beli server, kita udah punya cloud. Artinya bikin bisnis secara digital udah tidak ada alasan lagi kita nggak mau gitu ya. Kita tinggal harus niat sama memilah mana yang kira-kira bisa kita handle dalam saat ini misalnya. Jangan kepikiran kayak misalnya scaling kita, tenaga kita 2 orang tapi kita berharap output 100 orang, ya nggak mungkin. Nah, kita mulai dulu. Tadi saya balik lagi, niatnya apa, sama eksekusi paling penting. Eksekusi. Niat aja nggak cukup sebenarnya. Niat bagus, tapi kalau ogah-ogahan, malas-malesan, ya sama aja. Rebahan aja gitu ya? Nggak mungkin tiba-tiba startup muncul dari bantal kan. Tiba-tiba gitu ya, nggak mungkin. Lagi rogo-rogo bantal, bawahnya tahu-tahu ada startup, nggak mungkin. Startup itu emang spiritnya walaupun dari kamar tetap ada progress day by day, konsisten. Nah itu konsisten juga penting, konsistensi dalam bikin startup atau usaha gitu. Nah mungkin ketika ada Indigo Hub nih, balik lagi ke Indigo Hub mungkin Indigo Hub. Oke, Indigo Hub. Nah Indigo Hub ini juga kayak ada bootcamp dan sebagainya, jadi bisa bersama-sama gitu ya untuk membangun startup itu sendiri ya Kang. Kalau nggak salah gitu ya tadi yang disimpulkan. Jadi mungkin ketika kita kebingungan mau ke arah mana, Indigo Hub bisa hadir gitu. Tapi ketika kan dibuka dalam setahun itu 2 kali. Nah itu ada persyaratannya atau bagaimana nih? Baik, persyaratannya sebenarnya teman-teman sudah punya startup aja sih. Untuk yang mau masuk ke Indigo Incubation ya, itu udah punya startup dan punya produk. Tapi kalau misalnya teman-teman masih kepikiran, saya pengen jadi developer deh, pengen belajar ngoding, pengen belajar jadi UI designer, pengen belajar jadi digital marketer, bisa, nggak usah modal apa-apa. Yang penting teman-teman ada waktu, ada niat, dan eksekusinya itu paling penting. Register di misalnya indigo.id. Nah, menariknya adalah di indigo.id itu ya balik lagi tadi, nggak cuma sekedar program inkubasi, tapi juga ada program yang untuk melatih teman-teman sebagai jadi talent profesional gitu. Nah paling gitu sih kalau untuk yang si Indigo ini.
Oke, biar makin tertarik juga nih untuk para wirausahaan muda gitu ya untuk bergabung ke startup, bisa nggak sih Kang sebutin keunggulan-keunggulan lainnya nih biar semua orang tuh pada tertarik nih ke startup itu Wah, sendiri? keunggulannya dalam hal apa ya? Atau enggak nih contoh-contoh startup yang keren-kerennya Wah, gitu, boleh deh disebutin biar pada menarik nih, biar saya pada rasa teman-teman udah pada tahu deh startup bayangin nggak sih kalau jadi founder startup unicorn gitu ya, ya. gajinya berapa, atau coba teman-teman cari aja di media deh berapa sih gaji startup atau founder startup yang udah IPO, itu udah kebuka semua tuh Waduh, dari coba angka ya, kalau misalnya dari angka. Tapi nggak semuanya startup founder itu memang rely ke angka. Kita bikin startup itu bukan serta-merta saya pengen kaya, enggak. Kita bikin startup itu adalah kita mau memberikan impact apa buat bangsa, buat masyarakat kita, buat society kita. Masalah apa yang mau kita hadapi gitu. Masalah apa yang mau kita solusikan, dan kita mau berikan solusi yang sebagus apa sehingga itu cukup untuk kita selesaikan. Misal mungkin ada satu masalah yang pelik, tetapi itu scalability-nya hanya di kecamatan. ya. Ya, apakah itu menurut kita worth nggak untuk diselesaikan untuk kita jadi startup? Mungkin tidak, karena namanya startup adalah kita ada karakter nih. Yang pertama adalah dia perusahaan yang temporary, yang dia sementara. Artinya dia hanya sementara aja di fase startup. Nanti dia harus jadi company, jadi enterprise. Terus yang kedua adalah scalability. Scalability-nya harus dapat. Gimana caranya kita bisa loncat dari penjualan 10 ke 100 ribu dengan effort yang tidak segitu, yang effortnya mungkin cuma 2 kali lipat lebih susah aja. Terus yang ketiga adalah mencari repeatable revenue. Bisnis modelnya harus jelas, yang repeatable dalam rangka mencari scalability-nya ini gitu. Nah itu sih kalau kita mau bikin startup, keunggulannya seperti itu. Pokoknya intinya ya paling gampang emang duit sih. Kalau misalnya teman-teman pengen kaya ya jadi startup, tapi nggak jadi startup pun bisa kaya. Banyak cara untuk kaya, tapi salah satunya startup. Gitu Kalau ya? iya salah satunya startup. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen jadi orang yang berguna, ya startup bisa menjadi jembatan yang paling gampang buat teman-teman. Wah, kayaknya alasan kedua bisa dipilih juga selain alasan pertama yang pasti gitu ya, diharapkan oleh kita semua. Tapi nah, tadi udah ada keunggulannya, semoga semuanya bisa tertarik juga nih Ya, untuk para entrepreneur muda tentunya ya, karena nggak ada salahnya untuk mencoba. Benar. Daripada nggak coba nanti nyesel gitu ya untuk menjadi startup muda. Nah mungkin ada pesan nggak nih untuk para startup muda belum jadi startup ya kali ya? Ya amin, startup muda, amin. Amin, biar kita jadi orang-orang 2% itu ya, Iya. biar Indonesia itu jadi 3% yang jadi startup kayak gitu ya. Nggak kalah di drakornya gitu, yang keren banget. Mungkin ada pesannya nggak untuk para entrepreneur muda gitu untuk mencoba startup nih, biar di kedepannya Indonesia bisa lebih baik lagi. Baik, untuk teman-teman yang masih muda ya, yang masih belum nikah, yang masih belum punya tanggungan, mungkin ini adalah waktu yang tepat buat teman-teman untuk mencoba apapun. Tidak hanya startup, tapi misalnya mau bekerja, mau double job, salah satunya bikin startup, itu adalah waktu yang tepat teman-teman untuk untuk mencoba segala macam hal. Salah satunya startup. Tidak ada ruginya buat teman-teman selama risikonya masih masih kita bisa handle gitu ya. Misal apakah kita risikonya kalau gagal, apakah kita harus balikin utang nggak? Nah itu yang paling penting kan. Iya. Kalau misalnya teman-teman bisa bikin startup modal dengkul, ketika ini gagal teman-teman tidak terlalu banyak terbebani dengan hutang, ya nggak masalah. Silakan dijalani. Tentu aja teman-teman sudah kalau misalnya masuk ke startup itu siap-siap aja dengan banyak tantangan. Itu sih. Terus apa lagi ya? Paling ya gitu-gitu aja sih. Cuma mumpung masih muda gitu, sampai umur 27. Nah, kalau aku dulu dites itu, sebelum kamu umur 27 tentukan kamu mau jadi entrepreneur atau mau jadi karyawan. Sebelum umur 27. Tapi apakah boleh nggak setelah 27 masih coba-coba? Boleh, you on your risk. Silakan. Boleh-boleh aja ya, Iya. umur kita juga gitu ya, Iya. tapi setidaknya ada batasannya gitu. Iya. Mungkin itu kan harapannya, tapi kalau untuk harapan untuk wirausahaan muda ya tadi, tapi kalau untuk harapan startup yang ada di Indonesia sendiri, adakah harapannya? Harapannya tentu aja kita bisa membuat sebuah startup, bukan sebuah startup ya, banyak startup yang impactful, tidak hanya untuk society kita di dalam, tapi kita bisa juga melebar ke luar negeri gitu, ke mancanegara, entah itu ke ASEAN atau bahkan harapannya bisa juga melebar sampai ke benua lainnya. Tentu aja dengan teman-teman punya mindset seperti itu, start lokal,
but think global. Itu teman-teman bisa membantu Indonesia dalam yang lebih real, membawa devisa uang-uang dari negara lain masuk ke Indonesia gitu, bukan hanya dari investment tetapi juga memang dari penjualan. Ibaratnya kalau teman-teman punya bisnis baju, kalau mau ekspor kan susah ya. Kita harus terhambat dengan regulasi ini segala macam, kita harus comply, punya kontrak dengan perusahaan dari luar negerinya dan segala macam. Tapi kalau kita bikin bisnis digital, kita tinggal jualan, tinggal sediain aja pembayaran yang diterima di katakanlah di Eropa, kayaknya udah langsung terjual aja. Toh benefitnya langsung masuk ke Indonesia dan kita bayar pajak gitu kan. Taat pajak juga gitu ya, betul sekali. Nah mungkin perbincangan kita sudah kayaknya harus berakhir di sini, tapi rasanya kurang gitu ya. Masih banyak lagi hal yang harus ditanyakan tentang startup, tapi karena ada terhalang oleh waktu juga, mudah-mudahan para wirausahaan muda ini semuanya bisa tertarik gitu ya untuk bergabung menjadi atau membuat startup yang lainnya, dan bisa juga mendukung gitu ya, tidak hanya money oriented tapi juga bisa membangun bangsa juga tentunya. Mungkin sekian dari podcast bisnis hari ini. Terima kasih kepada Kang Andika yang udah bisa berbincang-bincang nih sama kita semua, dan juga untuk teman-teman semuanya, jangan lupa buat dengerin terus Ponis yang bakal ada di selanjutnya, dan bakal ada tema-tema unik dan seru lainnya gitu. Dan saya Cindy Lestari pamit undur diri dan sampai jumpa di Ponis selanjutnya. Dadah.